Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,47% ke angka 6.594. Dan video ini sangat coba menganalisa beberapa saham hari ini malah bergerak naik setelah ada informasi masuknya varian Omicron di Indonesia. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, kita tahu bahwa hari ini ada pemberitaan bahwa varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia. Setelah ada pemberitaan ini, ISG yang pada awal sesi 1 mulai bergerak naik, langsung bergerak di zona merah, langsung bergerak turun. Dan pada saat penurunan ini, kita semua juga tahu saham-saham di sektor farmasi dan kesehatan malah bergerak naik lumayan tinggi. Jadi di video ini saya akan coba analisa beberapa saham tersebut untuk melihat apakah kenaikan ini hanya kenaikan sementara atau memang ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Jadi saham pertama bisa kita lihat AGII. AGII hari ini naik hampir 6% ke harga 1.565. Dan secara grafik memang AGI secara tren masih sideways tapi masih bagus karena dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Pada Juni sampai Agustus pada saat varian Delta banyak terdapat di Indonesia dan kenaikan kasus terus bergerak naik, saham AGI sangat uptrend. Jadi karena mulai ada varian baru, sahamnya juga mulai aktif kembali. Jadi ada harapan bahwa apabila ternyata benar kasus makin banyak dan kejadian di bulan Juni dan Juli terulang kembali yaitu krisis tabung oksigen, saham AGI ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 1.800. Jadi saat ini memang resisten terdekat di harga 1.600 dan resisten lebih kuatnya di harga 1.800. Sedangkan supportnya bisa kita lihat di garis EMA 50 di harga 1.475. Dan garis EMA 150 saat ini tepat di harga 1.400. Jadi secara tren masih oke. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, pada kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi dan asing juga akumulasi besar hari ini. Jadi AGI juga menarik untuk teman-teman pantau karena masih ada potensi untuk naik mengetes harga 1.600 besok. Apabila terlewati baru target berikutnya di harga 1.800. Jadi saham ini juga masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, AGI minimal masih sideways dan tidak bergerak downtrend. Berikutnya bisa kita lihat KF juga hari ini naik 4,4% ke harga 2.590. Tapi tetap bisa kita lihat walaupun naik lumayan tinggi, hari ini sempat naik menyentuh harga 2.700, KF masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Jadi memang resisten ini sangat kuat saat ini, yaitu di harga 2.610. Dari bulan Oktober, KF berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal break. Jadi selama masih gagal break, KF belum bisa bergerak uptrend. Jadi masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi KF juga bisa teman-teman pantau apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi break, maka ada potensi untuk bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dengan target berikutnya apabila berhasil break dari garis EMA 150 itu di harga 2.800. Apabila berhasil break baru target berikutnya di harga 3.000. Tapi minimal apabila berhasil break dari garis EMA 150 trennya akan lebih baik. Yang sebelumnya bergerak downtrend, sideways akan mulai bergerak uptrend. Tapi apabila masih gagal break, maka trennya masih akan bergerak sideways. Dan bisa kita lihat pada pedagang hari ini hanya ada sedikit akumulasi. Dan asing kembali masuk melakukan akumulasi setelah 2 minggu terakhir ini melakukan distribusi. Jadi sama KF juga bisa teman-teman pantau karena sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Tapi ingat apabila mau entry lebih amannya adalah tunggu break dari garis EMA 150 baru entry atau tunggu kembali di sekitar support di garis EMA 50 atau di harga 2.500. Karena bisa kita lihat KF saat ini setiap kali menyentuh garis EMA 50 masih bisa rebound. Dan untuk temannya yaitu Enough bisa kita lihat
Grafiknya juga hampir mirip. Selalu saya jelaskan apabila teman-teman bingung harus beli INAF atau KF, lebih baik pilih salah satu. Dan paling baik adalah apabila pilih salah satu ini sebaiknya pilih KF. Karena volume transaksi lebih besar daripada INAF. Jadi lebih liquid. Dan IRA bisa kita lihat hari ini juga sempat naik tinggi, berusaha untuk naik di atas resisten 2200, masih gagal break. Tapi secara tren masih oke, bisa kita bilang masih uptrend walaupun masih gagal break dari harga 2200. Dan saat ini bisa kita lihat masih berada di atas support psikologisnya di harga 2000. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 1880. Dan garis EMA 150 di sekitar harga 1805. Jadi IRA juga masih layak untuk di hold, masih ada potensi untuk berusaha break dari harga 2200. Apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break, maka target berikutnya di harga 2300. Dan bisa kita lihat IRA hari ini masih akumulasi. Dan asing bisa kita lihat 4 hari terakhir ini masih akumulasi, dan akumulasi hari ini lumayan besar. Dan untuk HIL, baru mungkin 2 hari yang lalu saya analisa, hari ini telah naik mendekati target analisa di harga 1100. Tapi ingat, ini baru berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Saat ini garis EMA 150 di harga 1050, garis EMA 50 di harga 1055. HIL juga menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break dari kedua garis EMA ini akan mulai bergerak uptrend kembali. Dengan target terdekat yang hari ini hampir tercapai di harga 1100 dan target berikutnya di harga 1150. Dan untuk support bisa kita lihat saat ini masih ada di support psikologis di harga 1000. Dan untuk data broker summary jika kita lihat ini malah ada sedikit distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi pada saham ini. Jadi untuk HIL hati-hati karena kenaikan tinggi hari ini ada distribusi. Ada potensi HIL untuk turun kembali menuju harga 1000 apabila besok masih ada distribusi. Ini DGNS juga bisa kita lihat hari ini masih naik 2% lebih. Tapi terlihat masih kesulitan untuk naik di atas resisten di EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 di harga 810 dan garis EMA 50 di harga 795. Bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini DGNS memang masih bergerak sideways. Karena memang masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Tapi untuk supportnya bisa kita lihat masih kuat di harga 750. Setiap kali gagal break, turun menyentuh support masih bisa bertahan. Tinggal kita lihat arahnya. Karena menarik apabila masih gagal break dari garis EMA 150 ada potensi untuk turun. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka kedua garis ini akan berubah menjadi supportnya dan DGNS juga akan mulai bergerak uptrend. Jadi hampir mirip dengan temannya yaitu Prodia yang memang sudah beberapa kali saya analisa juga dalam 1 minggu terakhir ini. Bisa kita lihat hari ini juga kembali naik, mencoba untuk naik kembali mengetes harga 10.000. Tapi Prodia saat ini sudah bergerak sangat uptrend. Sedangkan DGNS saat ini baru mau berusaha untuk uptrend. Dan bisa kita lihat pada kenaikan hari ini untuk DGNS masih ada sedikit distribusi. Tapi asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk DGNS apabila teman-teman mau lebih amannya adalah tunggu berhasil break dari garis EMA 150 baru teman-teman entry. Atau memang mau swing trade bisa tunggu di harga 750 apabila menyentuh ini berhasil rebound. Target take profit di harga 790 sampai harga 810 atau memang di garis EMA 50 dan 150-nya. Dan terakhir bisa kita lihat Mika hari ini malah bergerak turun 1% lebih ke harga 2290. Bisa kita lihat Mika 3 hari terakhir ini turun karena memang masih gagal break dari garis EMA 150. Karena mungkin teman-teman selalu mendengar saya selalu menjelaskan apabila saham downtrend
harus tunggu konfirmasi break dari garis EMA 150 baru bisa kita bilang uptrend. Atau apabila mau lebih aman, tunggu break dulu atau naik dulu di atas garis EMA 50 dan 150 baru entry. Ini salah satu contohnya, bisa kita lihat berusaha untuk break, beberapa kali ternyata masih gagal break, langsung bergerak turun. Karena memang ini resisten kuat yang menentukan apakah akan uptrend atau malah akan sideways cenderung downtrend. Bisa kita lihat untuk garis EMA 150 di harga 2420. Beberapa kali berusaha untuk break, masih gagal, ternyata 3 hari terakhir ini langsung bergerak turun. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 2330. Dan telah turun menyentuh sebelumnya merupakan resisten di harga 2300, saat ini merupakan supportnya. Tapi support ini masih support minor. Support yang lebih kuatnya itu di harga 2200. Dan bisa kita lihat untuk data broker summary, penurunan hari ini masih ada distribusi besar dan asing juga distribusi terus pada saham ini. Jadi tidak ada kekuatan untuk mendorong ke atas karena tidak ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat secara tren ini belum uptrend, walaupun sempat rebound lumayan tinggi dari 2200 sampai 2400, tapi ini belum uptrend untuk tren jangka panjang karena masih gagal break dari garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Mika, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2200 untuk lebih amannya. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound karena sudah turun dalam 3 hari terakhir ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.